Axio lagi-lagi mengebohkan pasar laptop 7 jutaan dengan seri terbarunya yaitu Axio Hype R3. Ya gimana enggak cuy, 7 jutaan udah bisa dapat layar OLED 100% sRGB, RAM 24GB LPDDR5 dan beratnya nggak sampai 1 kg. Yo guys, Seragadget bersama Rah Krisna di sini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Axio Hype R3 yang baru aja launching di Februari 2025 ini. Seperti yang gue bilang di awal, ini adalah laptop 7 jutaan dari Axio yang udah pakai layar OLED 100% sRGB. Buat yang belum tahu, layar OLED ini merupakan layar yang biasanya ada di laptop harga 11 atau belasan juta. Makanya nggak heran ya, laptop si Axio Hype R ini jadi lumayan nge-hype karena memang berani menghadirkan layar OLED dengan harga di bawah 10 jutaan. Bahkan ini 7 jutaan. Bahkan yang saya tahu cuma ada Axio dan Asus VivoBook doang. Pilihan selanjutnya udah di atas 10 juta semua, kayak Lenovo IdeaPad Slim 5 di 12 jutaan dan Asus ZenBook 14 OLED di 14 jutaan. Selain layar OLED, berat dari laptop ini juga cuma 0,95 kg, sehingga jadi satu-satunya laptop dengan berat nggak sampai 1 kilo di kelas 10 juta ke bawah. Terdengar sangat mantap bukan? Makanya kita review aja ya si Axio Hype R3 ini, apakah memang sebagus itu atau ada udang di balik batu. Langsung aja kita bahas dari aspek yang selalu digembar-gemborkan dari awal peluncurannya, yaitu layar. Yaps, Hype R3 memiliki layar berukuran 14 inch Full HD Plus dengan panel OLED. By the way, layar OLED ini punya beberapa keunggulan dibanding IPS. Mulai dari warna yang lebih tajam, sudut pandang yang lebih luas, konsumsi daya yang lebih hemat, hingga respon time yang lebih cepat. Karena banyak lebih-lebihnya ya, harganya juga otomatis lebih mahal. Makanya nggak heran kalau laptop layar OLED 100% sRGB kayak si Hype R ini biasanya baru bisa kita temukan di laptop harga belasan juta. Sampai di sini paham lah ya kenapa Axio selalu nyebut layar OLED sebagai bagian dari core value ataupun nilai unggul dari laptop ini. Karena ya memang OLED se-wow itu di bawah 10 jutaan. Tapi kalau buat sehari-hari emang kerasa bang bedanya. Jelasnya kerasa. Apalagi kita semua tahu lah ya, layar itu merupakan bagian dari laptop yang pasti selalu kita gunakan. Ya ini jelas lah ya, kan nggak mungkin kita pakai laptop tapi nggak lihat layar. Kecuali lagi ngetik kali ya. Oke. Ya intinya panel OLED bakal bikin konten seperti teks, warna gambar itu akan terlihat lebih crispy, lebih enak dilihat. Terutama kalau kalian sering lihat warna gelap atau sering aktifin yang namanya dark mode. Pokoknya kalau si OLED ini nampilin warna gelap, kesan gelapnya itu akan lebih pekat gitu. Kayak beda aja kalau kita bandingkan dengan gelap di layar IPS. Pokoknya biar kebayang nih, kita langsung aja kasih contoh perbandingannya. Otomatis keunggulannya ini juga akan kerasa pas kita pakai buat nonton film. Jadi buat kalian yang doyan nonton, dijamin bakal ketagihan lah sama si layar OLED-nya ini. Soalnya saya sendiri ya udah ngerasain banget gimana rasanya perbedaan dari layar IPS dan pindah ke layar OLED, kayak laptop yang di belakang ini, yang bikin kayak matanya udah kadung manja kali ya. Jadi pas lihat layar yang bukan OLED tuh kelihatan aja gitu, kayak oh ini bukan OLED nih. Layar Axio Hype 5 juga udah bisa dibuka pakai satu tangan, yang artinya secara engsel ini kualitasnya udah bagus banget. Terus layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Kalau kata orang-orang ya, biasanya si engsel 180 derajat ini bakalan kepake salah satunya ketika kita lagi meeting nih. Misalkan lagi di cafe, terus kayak kita meeting sama klien dan posisinya tuh kayak kita lagi hadap-hadapan gitu sama kliennya. Terus kalau mau presentasi ya tinggal dibuka aja, set 180 derajat. Udah deh, konten di layarnya bisa langsung dilihat oleh lawan bicara.
Tapi gue pribadi jarang make fitur ini sih, justru lebih kepake pas kerja, misalkan ya, sambil lesehan, terus kita kayak mangku laptopnya, itu bakalan kerasa lebih fleksibel aja pas nyari angle layar yang pas. Tinggal dorong-dorong aja. Ya, asal ngedorongnya jangan terlalu bablas ya, nanti kalau patah bahaya sih. Tapi kalau patah pun ada ADP nggak sih? Oke. Nah, selain kita ngomongin soal layarnya nih, spesifikasi dari Axio Hype R3 juga sudah mumpuni. Dengan tanda kutip, untuk kerjaan. Sebut saja CPU Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, SSD-nya 256GB NVMe yang bisa di-upgrade, dan RAM 24GB DDR5 udah disolder. Yap, RAM-nya ini udah 24GB LPDDR5. Sebagai perbandingan, laptop 7 jutaan rata-rata ya, itu biasanya masih pakai RAM 8GB, kayak Asus VivoBook 14 atau Huawei MateBook D14. Yang pasti 24GB ini bikin kerjaan makin lega. Cocok banget lah buat kalian yang doyan yang namanya multitasking. Buka 30 tabs Chrome, itu masih lancar. Jalanin lebih dari 10 aplikasi juga udah bisa. Pokoknya aman sentosa. Apalagi speed SSD-nya ini juga kencang banget. Kecepatan read-nya bisa mencapai 3100 megabit per second. Otomatis performa laptop ini jadi makin satset pas kita pakai buat buka-buka file, ngolah dokumen, dan terutama ya pas kita nyalain laptopnya. Kita juga udah tes nih performa dari CPU-nya Intel Core i3 1215U, dan hasilnya Axio Hype R3 ini bisa ngasih skor rata-rata di 750 poin di Cinebench R15. Well, memang bukan yang tercepat di kelas 7 jutaan, tapi lagi-lagi udah oke punya buat kegiatan harian. Pas kami coba buat ngerjain tugas-tugas dokumen ya, kayak ngolah data, bikin laporan di Google Sheet, ataupun bikin presentasi di Canva, laptop ini bisa menjalankan kerjaan tersebut dengan sangat lancar. Performa yang pas lah ya buat laptop ini, mengingat ini adalah laptop yang memang didesain untuk kegiatan produktif. Berarti nggak bisa dipakai main game dong bang? Ya bisa-bisa aja sih, asalkan gamenya masih game-game ringan. Nah, pas kita pakai laptop ini buat main game Valorant di settingan Full HD Low, FPS yang didapat bisa mencapai sekitar 100-120 FPS. Sedangkan pas kita pakai resolusinya medium Full HD, dapat FPS-nya itu sekitar di 80-100 FPS. Nah, kita juga tes laptop ini buat main Genshin ya, dan ternyata masih bisa dapat 60 FPS di settingan lowest Full HD. Dari sini kita jadi penasaran untuk main game AAA juga ya, buat ngetes si laptop Hype R ini, dan kita tes main game Shadow of Tomb Raider. Cuman ya, namanya juga game AAA ya, jadi lumayan kena mental. Karena di settingan Full HD, ini dapat FPS-nya sekitar 21 FPS saja. Dan kita coba turunin ke resolusi 700p. Itu pun rata-rata yang didapat masih di sekitaran 30-an FPS, yang mana kadang drop juga ke 20-an FPS. Well, ini sebenarnya lumayan playable, cuman ya belum bisa dikatakan nyaman. Tapi memang wajar kok. Yang penting, laptop ini tetap bisa dipakai buat main game tipis-tipis dengan lancar. Selain bisa dipakai buat main game, Hype R3 juga bisa banget kita pakai buat editing. Jujur awalnya sih gue kayak nggak begitu yakin ya, karena melihat speknya sendiri ini bukan tipikal laptop performance. Tapi pas gue coba iseng-iseng nih, minta editor gue untuk ngedit video Rah Gadget, dan laptopnya surprisingly bisa ngejalanin proses editing tersebut dengan lumayan lancar. Nah, setelah selesai ngedit video yang durasinya sekitar 3 menit, kita coba render juga ya di resolusi Full HD. Dan ya, laptop ini masih bisa ngerjain proses rendering tersebut dalam waktu sekitar 5 menit 16 detik. Well, ini bisa dikatakan sudah oke banget untuk kelas Core i3 di 7 jutaan. Untuk suhu kerja sendiri, pas kita pakai laptop ini buat main game Shadow of Tomb Raider, suhu rata-ratanya ini berkisar di 74 derajat Celcius dengan suhu tertinggi sekitar 90-an derajat Celcius. By the way, ini suhunya untuk CPU. Terus pas kita uji stress test di 3D Mark, surprisingly ya, laptop ini juga lolos dengan skor 99,2%. Jujur ini oke banget untuk kelas laptop produktif di 7 jutaan dan setipis ini. Nah, gue inget banget nih, pas kemarin gue datang ke peluncuran dari Axio Hype R3 ini, mereka selalu nyebut kata profesional. Karena memang katanya diperuntukkan untuk kaum-kaum produktif gitu, kayak
profesional. Dan nggak cuma omon-omon doang, soalnya desain dari HyperR ini beneran dibikin profesional dengan desain logo yang simple di pojok kanan atas. Kelihatan elegan dan mahal. Bodi luarnya juga full pakai material aluminium alloy, kemudian di bagian dalamnya itu udah pakai magnesium alloy. Oke, kita ASMR suara dulu nih. Nah, material aluminium ini juga ngasih kesan premium pas kita pegang laptopnya. Selain terkesan premium, HyperR juga terasa ringan pas kita pegang. Nggak heran sih, soalnya berat laptop ini cuma 0,95 kg. Nggak sampai 1 kilo bahkan ya. Ya, walaupun 1 kilo kurang dikit banget sih. Cuman secara angka kan sah-sah aja ya. Kita sebut di bawah 1 kg. Nah, itu trik marketing sih. Tapi ini beneran ringan. Okay. Hal ini bikin Axio HyperR jadi satu-satunya laptop di bawah 10 juta yang punya bobot nggak sampai 1 kg. Setidaknya sampai video ini dibuat. Artinya ya, laptop Axio HyperR ini, baik yang R3 maupun R5, itu bakalan cocok banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi. Jadi kayak mahasiswa mungkin ya, yang seharinya tuh kayak kadang di kampus, kadang lagi di cafe atau dimanapun ya. Ataupun kalian para pekerja kantoran yang hampir tiap minggu ada bisnis trip, gue yakin kalian akan suka dengan si HyperR 3 ini. Chargernya juga dibikin seringan mungkin ya. Pas gue cek sih, ini ukurannya mirip-mirip dengan charger HP. Tapi kecil-kecil gini udah bisa ngasih daya hingga 65 watt. Dipakai ngecas laptop ini selama 30 menit dari baterai 0% atau keadaan mati, bisa ngisi daya hingga 47%. Jadi lumayan banget, 30 menit udah terisi 47%. Terus dari 0 ke 100% bisa terisi dalam 2 jam 12 menit. Oh ya, kalau kita ngomongin baterai, ini ukurannya di 60 Wh. Pas kita pakai buat kerja harian kayak nonton YouTube, bikin script, ngedesain di Canva, dan ya sedikit ngedit-ngedit di Premiere Pro, HyperR 3 ini bisa bertahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Kalau kalian mau work from cafe dan kayak mager aja bawa charger, jadi pengennya bawa laptop doang, tas kecil gitu, ya masih oke-oke aja sih, asalkan kalian WFC-nya nggak lebih dari 6 jam. Lagian kan kayaknya terlalu rajin nggak sih WFC 6 jam sampai tutup gitu kopinya ya. Kecuali mahasiswa nih lagi deadline nih, kayak saya dulu, mungkin ya harus bawa charger sih kalau kalian sampai lebih dari 6 jam. Ya, oke? Oke. Ngomongin soal produktivitas ya, keyboard juga jadi faktor yang penting. Pas kami coba, keyboard dari HyperR ini belum bisa dikatakan terbaik. Terus berbeda dengan desainnya yang terasa mahal, keyboardnya ini belum bisa dikatakan terasa mahal. Tapi bukan berarti jelek ya, soalnya pas kita pakai ngetik ini masih tergolong aman. Bisa cepat tanpa banyak typo. Travel distance-nya juga masih oke, jadi empuknya masih oke juga. Biar kebayang kita ASMR lagi. Oh ya, keyboard HyperR ini juga udah punya backlit dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur hingga 4 level kecerahan. Untuk touchpad-nya sendiri juga oke aja, nggak ada yang spesial. Kalau soal touchpad sih ya gue sih nggak banyak komen ya. Toh ujung-ujungnya kita bakalan pakai mouse juga. Soalnya ya, biar gimana pun kalau kita lagi pakai laptop, ya pilihan terbaiknya tetap sambil pakai mouse. Ya nggak sih? Kayak lebih enak aja gitu kalau pakai mouse. Sekarang kita tes kamera dan mikrofonnya buat simulasi meeting ya maksudnya ya. Simulasi meeting online. Oke, langsung aja ke editor kita. Hai teman-teman, jadi ini adalah hasil perekaman webcam dan juga mikrofon dari Axio HyperR. Nah, kondisinya ini lagi di siang hari ya, dan di sebelah kiri aku ada cahaya matahari, dan di sebelah kanan ini ada sebuah lampu buat menyinarin ke arahnya aku. Jadi gimana menurut teman-teman hasilnya? Tulis di kolom komentar ya. Ya, dari pengetesan tersebut bisa dibilang kualitas kameranya not bad. Ya, not good juga, jadi standar aja. Untuk speakernya sendiri kita akan coba dengerin langsung. Sependengaran saya pribadi terkait kualitas speaker dari Axio ini ya
oke-oke aja sih, not bad dan not good juga. Secara treble-nya masih oke, at least nggak cempreng. Dan yang cukup saya suka adalah bass-nya lumayan kerasa. Soal port, di sebelah kiri ada Kensington lock dengan HDMI 1.4, USB Type-C buat charger only. Jadi ya ini USB-nya nggak bisa dipakai transfer. Dan USB Type-C yang full function. Nah, kalau yang full function ini udah bisa dipakai transfer data. Beralih ke sisi kanan, ada USB-A 3.2 Gen 1, ada audio combo jack, dan ada satu USB-C yang data only. Untuk harganya sendiri, Axio Hype R dibanderol seharga 7,5 juta untuk versi tanpa OS dan 7,8 juta kalau dengan OS Windows 11 Pro. Kalau gue pribadi sih ya mending sekalian aja nambah dikit terus dapat Windows 11 Pro. Biar nggak ribet ya guys ya, sekali beli langsung buka kerja produktif. Oh ya, ada versi iVape-nya juga yang dibanderol di harga 9,3 juta. Buat yang penasaran bisa klik link di keranjang. Nah, kita sudah hampir sampai di kesimpulan video dan menuju ke pertanyaan pamungkas. Laptop ini apakah worth it? Sebelum menjawab itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu kalian tahu terlebih dahulu. Pertama, Axio Hype R belum dapat Windows Home Student. Jadi kalau kamu orangnya sering atau bahkan harus ya pakai Microsoft kayak Word, Excel, PowerPoint buat kerjaan atau kuliah, berarti ya kalian harus perlu siapin dana lagi buat beli lisensinya. Kedua, storage-nya cukup terbatas, 256 GB. Jadi buat kalian yang doyan simpen file-file bergiga-giga, berarti perlu siapin dana juga buat upgrade si SSD-nya. Ketiga, performanya bukan yang terbaik di kelasnya. Terus hal minor lainnya seperti belum ada fitur auto cut ya untuk charging yang biasanya bisa nge-cut di 80% charging. So, laptop ini cocoknya buat siapa? Pertama, laptop ini akan cocok untuk mahasiswa atau pekerja kantoran dengan mobilitas tinggi. Apalagi kalau kamu ya pekerja kantoran yang sering bisnis trip dan harus nyambi-nyambi kerja. Gue bisa bilang Hype R3 ini dijamin bakal enak. Bobotnya ringan, performanya handal buat kerja kantoran, dan layar OLED-nya ini bikin kita betah kerja. Atau buat mahasiswa nih, yang kalau nggak nongkrong di cafe, kerjaannya, tugasnya nggak akan kelar. Nah, baterai 60 Wh-nya ini bakal bikin lo nggak usah repot-repot bawa charger ketika nongkrong di cafe. Karena ya tadi, bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Pokoknya ya, urusan layar, multitasking, mobilitas, ini laptop udah jos, juara banget. Nah, kalau lo tertarik dengan keunggulan tersebut, tapi masih ada keraguan sama kualitas after sales dari Axio, tenang aja guys, karena Axio sekarang ya, yang sekarang itu udah aman banget. Karena service centernya udah tersebar di 184 titik di seluruh Indonesia. Nah, untuk spare partnya juga aman banget ya, tinggal bawa aja langsung ke service center, udah deh beres masalah spare part kalian. Nggak cuma itu, beli Hype R ini juga akan dapat yang namanya garansi Accidental Damage Protection atau ADP yang bisa ngecover kerusakan karena misalkan nih ketumpahan air atau mungkin nggak sengaja keinjak, bahkan kehilangan akibat pencurian. Bah, pokoknya ini udah mantap banget dan udah aman ya guys ya. Nice. Bang, terus yang nggak cocoknya kayak gimana sih? Ini juga jelas ya. Yang pertama pasti nggak cocok buat kalian yang pengen main game AAA. Ataupun kalian yang ada kebutuhan editing berat atau ngoding berat ya, kayak mobile app. Ya, saran gue coba pertimbangkan Axio Hype X6, atau kalau mau tetap dapat layar OLED dengan bodi ringan, RAM 24GB, bisa coba nabung dulu buat bisa beli Axio Hype R5 yang udah pakai Intel Core i5 di harga 9,3 juta. Performanya bakal lebih bisa diandalkan buat editing dan coding berat. Yo guys, itu dia review dari Axio Hype R3. Kalau kalian penasaran ya terkait harga, promo, ataupun mungkin baca-baca speknya lebih lanjut, kalian bisa klik aja link di YouTube Shop. Di sana kita udah arahkan ke official store-nya Axio. Terus kalau kalian masih ada kritik, saran, pertanyaan apapun, drop aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe juga Ragadget. Aduh, gatel. Ya, biar kita makin semangat buat ngasih rekomendasi dan review laptop menarik lainnya. Dan sedikit spoiler, kedepannya kita akan ada review laptop dari Axio lagi. Ini laptop gaming yang katanya 12 jutaan tapi udah oke banget. Gue juga penasaran sih apakah sebagus itu dan bisa menggegerkan pasar seperti si Hype R ini, seperti si Hype R ini atau enggak. Pokoknya kalian pentingin aja update dari Ragadget. Oke, terima kasih sudah menonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di review selanjutnya. Kalau Axio ini mah ringan banget sih. Ini lebih ringan dari MacBook coy.
Mantap lah.